Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Sahabat Aranari TV dan para pendengar Radio Assalam yang dirahmati oleh Allah, takwa sangat mudah untuk diucapkan dengan lisan, sangat ringan untuk diucapkan dengan lisan, namun sangat berat dengan timbangan. Ditimbang amal, takwa menjadi sangat berat kelak di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hahuna, at-taqwa hahuna." Yang maknanya adalah takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Dapat kita pahami di sini bahwa hatilah yang menjadi pimpinan semua anggota tubuh kita. Dari hati dapat diukur ketakwaan seseorang. Hati adalah pimpinan seluruh anggota tubuh. Al-qalbu amirul jawarih. Hati menjadi pimpinan seluruh anggota tubuh. Jika baik hati kita, maka baik pula seluruh anggota tubuh kita. Baik pikiran kita, baik tangan kita, baik mata kita, dan baik kaki kita. Karena manajernya adalah hati. Nah, oleh karena itu, jika hati berpenyakit, maka akan berpenyakitlah seluruh tubuh kita. Dan penyakit hati jika terjangkit seseorang, penyakit hati ini tidak ada dokter yang dapat menyembuhkan kecuali kita sendiri. Dan di antara penyakit hati adalah ar-riya, riya dengan amal soleh. Apa itu riya? Riya adalah memperlihatkan amal kebaikan kepada orang lain, berbuat ketaatan dengan tujuan agar orang lain memuji dia. Nah, oleh karena itu, sahabat Araniri dan para pendengar Radio Assalam, layaklah di bulan Ramadan ini, jika kita ingin mencapai derajat ketakwaan, kita harus memperbaiki penyakit hati kita dulu. Coba marilah kita memperhatikan apa yang telah kita lakukan sehari-hari. Seandainya dalam keseharian kita sholat 5 waktu rutin, namun ketika di hadapan orang, kita menambah dengan sholat rawatib. Karena kenapa? Karena ingin dilihat oleh orang. Maka di sini kita sudah terjangkit penyakit riya karena ingin dipuji oleh orang dengan amal ibadah kita. Atau jika seseorang misalkan dia itu ketika sholat sendiri hanya menyelesaikan rukun-rukun sholat saja, syarat dan rukunnya saja dipenuhi, dia tidak menambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Namun ketika di hadapan orang, dia terlihat sangat khusyuk, terlihat sangat berdoa dengan khusyuknya. Setelah salam, dia tidak langsung bangun dari tempat duduknya, dia berzikir dengan panjang, dia berdoa dengan panjang. Karena kenapa? Karena ada orang yang melihat dia. Maka ini adalah dia sudah terjangkit dengan penyakit riya. Walaupun ketaatan Allah, walaupun tujuan dia adalah untuk ketaatan kepada Allah, namun jika disertai dengan penyakit riya, jangankan dia mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan, malah sebaliknya dia mendapatkan dosa. Jadi orang yang terjangkit penyakit riya ini jatuh ke dalam dosa hati, yaitu riya. Nah, oleh karena itu perlu kita menjaga diri dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Semoga senantiasa Allah menjaga kita dari penyakit riya ini. Semoga kita selalu berikhlas, selalu ikhlas dalam menjalankan ketaatan, mencari ridha Allah semata. Karena kita tahu bahwa manusia tidak akan dapat memberi mudarat dan manfaatnya kepada kita. Tidak dengan kita memenuhi keinginan orang, lalu akan memperbanyak rezeki kita, atau akan menunda kematian kita. Tidak. Karena kenapa? Karena orang lain tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Yang dapat memberikan manfaat kita di akhirat adalah amal kita sendiri yang Allah melihatnya. Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu melihat kita. Itu yang kita tanamkan di hati agar kita bisa terbebas dari penyakit riya. Niatkanlah apapun yang kita lakukan, sedekah kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, semuanya diniatkan karena untuk mencari ridha Allah semata. Karena syarat diterima ibadah adalah ikhlas. Melakukan sesuatu, melakukan ibadah
karena mengharap ridha Allah semata. Hanya itu yang dapat kita capai ketika kita masih hidup di dunia. Alangkah sia-sianya ternyata banyak amal yang kita lakukan namun tidak diterima oleh Allah karena terjangkit oleh penyakit riya. Sia-sia semua amal, terhapus semua amal karena riya adalah syirik kecil, disabdakan oleh Rasulullah. Riya adalah syirik kecil. Mengapa demikian? Karena dia menghapus amal yang sedang kita lakukan. Bukan syirik besar. Syirik besar adalah menyekutukan Allah. Seseorang yang menyekutukan Allah, maka dia telah keluar dari Islam. Orang yang salah keyakinan terhadap Allah, dia keluar dari Islam. Orang yang mencaci Allah, dia keluar dari Islam. Orang yang mencaci Nabi, dia juga keluar dari Islam. Orang yang mencaci solat, mencaci syariat agama, dia keluar dari Islam. Namun riya tidak menyebabkan orang keluar dari Islam. Tapi riya ini adalah dosa besar, menghapus amal yang sedang dia lakukan. Betapa menyedihkan ketika kita sampai di akhirat, ternyata ketika di yaumul hisab, apa yang kita lakukan tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan bagaikan debu, tidak ada nilai apapun, kecuali adalah dosa karena terjangkit ke dalam penyakit riya. Oleh karena itu, layaklah di bulan Ramadan ini kita perbaiki hati kita, karena hati tadi adalah pimpinan dari seluruh anggota tubuh. Semoga hati kita dapat membimbing kita untuk tidak melihat sesuatu yang dilarang dalam agama. Semoga hati bisa membimbing kita untuk tidak melakukan dengan tangan kita untuk sesuatu yang dilarang oleh agama, dan kita dapat membimbing kaki kita untuk tidak berjalan kepada sesuatu yang dilarang oleh agama. Kita bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa nikmat tangan, berupa nikmat mata, berupa nikmat kaki. Oleh karena itu butuhlah hati yang sehat untuk memimpin seluruh anggota yang kita punya ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk ketaatan, memberikan kita kekuatan untuk melakukan, senantiasa selalu dibimbing untuk melakukan ketaatan, dan dijauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kita untuk melakukan ketaatan kecuali atas pertolongan Allah semata, dan tidak ada daya kita untuk menghindarkan diri dari maksiat kecuali atas penjagaan dari Allah. Semoga penjagaan Allah selalu ada bersama kita. Wallahu a'lam wa ahkam. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.